Perkenalkan, saya Nia Pirunika, NIM 1914040014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, di sini terdapat 10 soal. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami dari hakikat evaluasi pembelajaran. Soal yang kedua, apa yang Anda pahami tentang taksonomi Bloom dan berikan contoh soal dalam matematika. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang rubrik penskoran beserta contoh. Yang keempat, jelaskan apa yang Anda pahami dari validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan kriteria penerimaan soal beserta contohnya. Soal yang kelima, jelaskan dengan contoh merancang soal pemahaman konsep yang benar beserta komponen yang lengkap. Yang keenam, merancang soal koneksi. Yang ketujuh, merancang soal pemecahan masalah. Yang kedelapan, merancang soal berpikir kritis. Yang kesembilan, merancang soal berpikir kreatif. Dan yang ke-10, jelaskan perbedaan VAB dan PAN beserta contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hakikat evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran, di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Hakikat merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran, dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan. Soal yang kedua, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga ke tinggi. Menurut taksonomi Bloom, aspek kognitif meliputi beberapa tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya dalam contoh soal taksonomi Bloom, soal yang pertama, rumus untuk mencari suku ke N dalam deret matematika itu merupakan pengetahuan atau C1. Soal yang kedua, suku pertama dari barisan aritmatika adalah 30. Jika selisih antara setiap dua suku yang berurutan atau berdekatan adalah 6, maka rumus suku ke N barisan tersebut adalah ini merupakan C2 atau pemahaman. Soal yang ketiga, diketahui sebuah barisan geometri 8, 12, 16, dan seterusnya, maka suku ke-7 dari barisan geometri adalah ini merupakan C3 atau aplikasi. Soal yang keempat, dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kedua adalah 5, dari suku kelima adalah 14. Jumlah 20 suku pertama dari barisan tersebut adalah ini merupakan analisis atau C4. Soal yang kelima, 3 buah bilangan berurutan ke 3 ditambah 2, maka diperoleh deret geometri hasil dikali ketiga bilangan tersebut. Ini merupakan sintesis atau C5. Dan soal yang terakhir, untuk jumlah 6036 suku pertama deret geometri adalah 1141 dan jumlah 4024 suku pertamanya sama dengan 780, maka 2012 suku pertama adalah ini merupakan evaluasi atau C6. Soal yang ketiga, rubrik penskoran adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai dan memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Contoh rubrik, grade itu sangat kurang, skornya kecil dari 20, kriteria penilaiannya, rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya kurang 21-40, rancangan yang disajikan
teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, cukup. 41 sampai dengan 60. Rancangan yang disajikan tersistematis menyelesaikan masalah namun kurang dapat diimplementasikan. Yang keempat, baik. Baik ini skornya ada 61 sampai 80. Rancangan yang disajikan sistematis menyelesaikan masalah dapat diimplementasikan kurang inovatif. Yang terakhir, sangat baik, besar dari 81. Rancangan yang disajikan sistematis menyelesaikan masalah dapat diimplementasikan dari inovatif. Misalnya soal nomor 4. Validitas. Validitas merupakan produk dari validasi, adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat untuk mengukur sasaran ukuran. Contoh soalnya, misalkan akan menghitung validitas tes prestasi pelajar matematika. Sebagai kriterium diambil rata-rata nilai ulangan harian yang tercatat dalam daftar nilai tes yang akan dicari validitasnya, diberi kode X, dan rata-rata nilai hariannya diberi kode Y. Yang kedua, reliabilitas. Ini merupakan instrumen keadaan yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau tidak berubah-ubah atau konsisten. Contoh soalnya, jika suatu penelitian menunjukkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Yang ketiga, indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Contoh soalnya, guru IPS memberikan 10 pertanyaan pilihan ganda dengan komposisi 3 mudah, 4 soal sedang, dan 3 soal sukar. Nah, yang keempat, daya pembeda, yaitu soal kemampuan soal yang membedakan antara yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Contoh soalnya, tes pilihan ganda dengan option 4 diberikan kepada 30 siswa jumlah soal 15. Selanjutnya, soal kelima. Pemahaman konsep adalah merupakan suatu kemampuan penguasaan materi dan kemampuan siswa dalam memahami, menyerap, menguasai, hingga mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Contohnya, dalam kisi-kisi soal mata pelajaran matematika kelas 11, pokok bahasannya itu integral tak tentu, alokasi waktunya 6x45. Dalam kompetisi dasarnya 3.28 mendeskripsikan konsep integral tak tentu, suatu fungsi sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Indikatornya mendeskripsikan integral tak tentu sebagai kebalikan turunan. Indikator kemampuan pemahaman konsep mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Soal tes kemampuan pemahaman konsep. Apakah integral x kuadrat dikurang 6 termasuk bentuk integral tak tentu? Jawab, ini merupakan integral tak tentu. Ini bukan. Penulisan tersebut kurang lengkap karena dalam penulisan lambang menggunakan lambang Leibniz itu mengandung turunan terhadap yang digunakan, seperti fx sama dengan 1/3 dikali x pangkat 3 dikurang 6x tambah a tambah c, maka f aksen x sama dengan fx sama dengan y aksen sama dengan d per x sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x tambah 6x tambah c sama dengan x pangkat 2 dikurang 6, sehingga diperoleh fx sama dengan integral x pangkat 2 dikurang 6x dx. Maka nilai akhir dari skor
maka nilai akhir sama dengan skor per 28 dikali 100. Soal yang ke-6, kemampuan koneksi pemahaman matematis. Ini merupakan kemampuan siswa untuk mengaitkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran lain dan mengaitkan antar konsep dalam matematika itu sendiri. Contoh soalnya, dalam kisi-kisi soal, indikator melihat koneksi siswa antar topik matematik. Indikator pemahaman koneksi menyelesaikan permasalahan matematika yang berhubungan dengan topik. Contoh soalnya, dengan memakai ciri-ciri penulisan bilangan yang mempunyai pola bilangan persegi, tentukan bilangan manakah yang meliputi persegi. Yang pertama ada 60, yang kedua ada 196, yang ketiga ada 225. Nah, di sini kita ketahui dulu atau kita misalkan dalam bilangan itu ada bilangan A sama dengan 60, bilangan B sama dengan 196, bilangan C sama dengan 225. Lalu ditanya pola persegi panjang, pola persegi. Langsung saja kita jawab bahwa bilangan 60 itu bukan merupakan bilangan kuadrat, sehingga bilangan 60 tidak bisa digambarkan untuk mengikuti pola persegi karena rumus pola persegi itu S kuadrat. Nah, selanjutnya yang bilangan 196. Ini merupakan bilangan kuadrat dari 14, sehingga bilangan 196 dapat digambarkan dengan mengikuti pola persegi. Pola yang ketiga, bilangan 225 merupakan bilangan kuadrat dari 15, sehingga bilangan 225 dapat digambarkan dengan mengikuti pola persegi. Jadi, pola yang terdapat termasuk persegi adalah pola 196 dan 225 karena merupakan bilangan berkuadrat. Dalam soal ini skornya ada 5. Selanjutnya soal yang ke-7. Pemecahan masalah. Dalam soal pemecahan masalah merupakan proses yang dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Contoh soalnya, kisi-kisi soal dalam kompetisi dasarnya 4.11 menjelaskan jenis segi 4, persegi panjang, berlaku tupat, jejer genjang, trapesium, dan menurut sifatnya. Dalam indikatornya menggunakan sifat untuk menentukan persegi sehingga dapat menyusun model matematik. Indikator pemahaman konsep merupakan merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik. Dalam soalnya kita mengambil contoh, misalnya Pak Mitra mempunyai sepeta ruangan yang bidang alasnya akan dipasang ubin. Bidang alas tersebut memiliki 4 sisi sama panjang dan tempat sudut sama besar. Apabila bidang tersebut memiliki panjang sisi 600 cm dan ubin yang akan dipasang berukuran 30 cm dikali 30 cm, tentukan yang pertama, berdasarkan data di atas, bangun datar apa yang menggambarkan bidang alas ruangan Pak Mitra tersebut. Jelaskan. Yang kedua, berapa banyak ubin yang diperlukan untuk memenuhi bidang alas ruangan Pak Mitra tersebut. Yang pertama, kita ketahui panjang sisinya telah diketahui tadi ada 600 cm dan ukuran ubinnya ada 30 cm kali 30 cm. Ditanyanya, apa bentuk bidang alas ruangan Pak Mitra? Yang kedua, berapa banyak ubin yang diperlukan dalam alas ruangan Pak Mitra? Nah, bidang alas ruangan Pak Mitra berupa bangunan persegi karena bidang alas tersebut memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sisi sudut sama besar. Jadi alas ruangan Pak Mitra menyerupai bangun datar persegi. Nah, untuk mencari luas bidang alas dan luas ubin terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari luas bidang alas. Ini rumusnya S dikali S. Jadi
600 cm kita kalikan dengan 600 cm. Luas bidang alas yaitu rumusnya S dikali S. Tadi telah kita ketahui bahwa panjang sisinya itu adalah 600. Jadi 600 cm kita kalikan dengan 600 cm, maka dapatlah 360.000 cm/2. Nah, selanjutnya yang luas ubin. Luas ubin sama rumusnya itu S kali S. Jadi 30 cm kita kalikan dengan 30 cm, itu hasilnya 90 cm/2. Nah, banyaknya itu sama dengan luas bidang alas kita bagi dengan luas ubin, maka kita bagi 360.000 dibagi dengan 900, maka hasilnya 400. Jadi yang dibutuhkan untuk menutupi semua bidang alas ruangan Pak Mitra adalah 400 ubin. Selanjutnya yang soal nomor 8. Berpikir kritis merupakan proses berpikir dengan memberi argumen disertai dengan alasan tersusun, terorganisasi dengan kualitas suatu alasan secara sistematis serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya, kisi-kisi soal. Dalam kompetisi dasarnya, membuat generalisasi dari pola bilangan dan baris bilangan konfigurasi objek. Indikator soal, siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan dengan menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Indikator pemahaman kemampuan berpikir kritis, Ration mampu memberikan alasan tentang tanggung jawab yang diberikan. Contoh soalnya, apakah suku ke-12 dari bilangan asli kelipatan 6 dari 100 adalah 84? Jelaskan. Sebelum menjelaskan, kita harus ketahui dulu bahwa kelipatan dari 6 itu adalah dari 6 kelipatan 6 kurang dari 100 itu adalah 6, 12, 16 sampai seterusnya ada 96. Nah, jadi tidak benar alasannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah apa yang diminta tadi adalah kelipatan 6. Jadi kita buatkan U1-nya adalah 6. Bedanya 6. Nah, untuk rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Selanjutnya suku ke-12. Nah, jadi U sama dengan 12. Jadi bedanya tadi adalah 6. Jadi 6 ditambah 12 dikurang 1 dikali beda 6. U12 6 ditambah 12 dikurang 1 11 dikali 6. 6 11 dikali 6 adalah 66. Maka 6 ditambah 66 adalah 72. Jadi suku ke-12 dari asli kelipatan 6 kurang dari 100 itu adalah 72. Dan skornya ada 4. Dalam berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah menciptakan gagasan-gagasan yang baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah yang menuntut keseimbangan dan aplikasi dari aspek esensial kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis, serta berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasi, memecahkan, atau menjawab masalah. Contoh soalnya, dalam kisi-kisi soal kompetisi dasar menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan area matematika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Indikator kemampuan berpikir kreatif. Menghitung bunga atau bunga tunggal tabungan dengan persentase. Contoh soalnya, Arinda dan Iko membeli asuransi jiwa dengan besaran premi yang sama apabila Iko memiliki gaji sebesar
Rp4.500.000 harus dipotong 5% premi. Hitunglah gaji milik Arinda jika potongan preminya 4%. Pertama kita misalkan gaji Arinda itu adalah X, lalu 55% kita kalikan dengan gaji si Iko 4.500.000 sama dengan 4% dikali dengan 4% kita kalikan dengan X, dengan 4% kita kalikan dengan gaji si Aren. Lalu 5%, 5/100 dikali 4.500.000 sama dengan 4% dikali X. Maka kita dapat hasilnya itu 225.000 sama dengan 4% dikali X. Lalu 4% 225.000 kita bagi dengan 4% sama dengan X. 225.000 kita kali dengan 100/4 sama dengan X. Maka dapatlah hasilnya 56.250.000 kita kalikan dengan 100, maka hasil 56 maka hasilnya itu Rp5.625.000. Nah, maka jadi hasil gaji milik Arinda adalah Rp5.625.000. Selanjutnya soal yang ke-10. Sebelum kita masuk ke perbedaan dari PAP, penilaian acuan patokan, atau FAN, penilaian acuan norma. Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari PAP. Ini adalah penilaian yang menggunakan kriteria atau standar tertentu dengan tujuan instruksional, pengukuran atau penilaian keberhasilan belajar siswa atas penafsiran tingkah laku atau performance yang didasarkan pada tingkat yang sudah dibuat terlebih dahulu. Untuk yang PAN merupakan penilaian terhadap siswa yang dilakukan dengan cara melakukan pengukuran melalui tes, kemudian menghitung skor mentah, lalu merangking soal yang terendah sampai ke tinggi. Setelah itu menghitung rata-rata yang menjadikannya sebagai acuan penentu posisi kemampuan siswa dengan kelompoknya. Atau dalam kata lain, PAN ini adalah pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan penguasaan individu terhadap penguasaan rata-rata kelompok, baik itu di kelas, sekolah, provinsi, dan nasional. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbedaannya. Yang pertama, perbedaan dari acuan patokan PAP, atau PAP dan penilaian acuan norma. Yang pertama, PAP cenderung menekankan pada hal apa yang dilakukan oleh peserta didik, bukan membandingkan peserta didik dengan teman-teman yang lain. Sedangkan PAN lebih terfokus dengan membandingkan hasil belajar peserta didik dengan teman-teman yang lain. Untuk yang kedua, kriteria dalam penelitian ini adalah tingkat pengalaman belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran atau berkaitan dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan dalam PAN atau penilaian acuan norma, penilaian ini biasanya digunakan untuk seleksi atau penilaian akhir belajar, sehingga guru dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang ketiga, tujuan adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam PAN, tujuan adalah untuk mengklasifikasikan peserta didik sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Yang keempat, digunakan untuk menjelaskan hasil formatif. Sedangkan untuk di PAN,
digunakan untuk menjelaskan hasil tes sumatif. Yang kelima, mengukur sejumlah besar kompetensi dengan sedikit butir tes. Sedangkan kalau di PAN itu mengukur sejumlah terbatas kompetensi yang dengan banyak butir tes. Yang keenam, di PAP digunakan terutama untuk survei, sedangkan di PAN itu digunakan terutama untuk penugasan. Yang ketujuh, penafsiran hasil tes membutuhkan pendefinisian kelompok secara jelas, sedangkan di dalam PAN penafsiran hasil membutuhkan pendefinisian perilaku yang diukur secara jelas dan terbatas. Dan yang terakhir, menekan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Sedangkan untuk di PAN menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan tidak dilakukan oleh setiap peserta tes. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.